Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan yukramu biha ahlul jannah. Tahiyatan tudkhilu quluba sururan wa salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa serta perangkat yang sama-sama kita hormati, Ketua Pengurus Masjid Al-Muttaqin Desa Durian Daun serta pengurus yang lainnya, serta yang sama-sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Durian Daun, serta Bapak Ibu sekalian yang sholat Isya, tarawih dan zikir, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat hidayah yang diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini. Insyaallah akan melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Kemudian sholat serta salam, mari salam kita curahkan pada junjungan kita bersama pada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat rahmat kemudian inayahnya kita dapat merasakan manisnya iman, indahnya Islam, dan semoga kelak kita dapat berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di malam yang ke-16 Ramadan. Artinya sudah setengah bulan saja kita lewati bulan Ramadan ini, dan semoga di setengah bulan yang sudah kita lalui semoga tidak ada yang sia-sia. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun materi yang akan saya bahas pada malam hari ini ialah mengenai 4 dosa yang diakui langsung oleh penduduk neraka. 4 dosa ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ini merupakan surah yang kedua diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah Quran surah Al-Alaq. Ya, dikisahkan bahwa sepulangnya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, beliau langsung pulang ke rumah kemudian berkata kepada istrinya, "Uddathiruni, uddathiruni." Selimuti aku kata Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat menyentuh yang melalui firman Allah, "Ya ayyuhal muddatsir." Wahai orang yang bergumul, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir kata Allah. Bangunlah dan berilah peringatan. Dikisahkan setelah turunnya ayat ini Rasulullah SAW tidak berhenti untuk berdakwah sepanjang hidupnya. Kisah menarik dalam Quran surah Al-Mudaththir ini ialah terjadi percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kisah ini buka Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Kullu nafsin bima kasabat rahina," kata Allah. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya semasa di dunia. Illa ashabal yamin, kecuali golongan orang yang kanan. Siapa mereka? Ialah orang yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Fi jannati yatasaalun, mereka berada dalam surga seraya bertanya-tanya. Bertanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa pertanyaan mereka? Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka saqar? Dijawablah oleh penduduk neraka 4 hal ini. Yang ini ialah 4 dosa yang diakui langsung oleh penduduk neraka. Apa yang pertama? Qalu lam naku minal musallin, sesungguhnya kami di dunia melalaikan sholat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jagalah diri kita dari perbuatan melalaikan sholat, menunda-nunda sholat, apalagi sampai mengakhirkan waktunya, apalagi sampai tidak sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa pemisah antara keimanan dan juga kekafiran ialah sholat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tolong jaga sholat dalam diri kita. Kemudian dosa yang kedua ialah walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang yang miskin. Hati-hati Bapak Ibu yang punya tetangga yang mohon maaf
kurang mampu, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita di rumah makan enak, tetapi tetangga kita tidak makan karena tidak punya makanan untuk dimakan. Maka dari itu Bapak Ibu, tolong kepekaan sosial dalam diri kita untuk dipupuk lagi. Perhatikan sekitar kita, apakah ada orang yang kelaparan atau tidak. Karena tidak memberi makan orang miskin termasuk ke dalam dosa besar yang nantinya akan mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka sakal maut. Kemudian dosa yang ketiga yang diakui langsung oleh penduduk neraka ialah wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami membicarakan manusia bersama orang-orang yang membicarakan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Inilah perbuatan membicarakan orang lain dalam perbuatan dosa. Bapak Ibu, banyak fenomena yang kita temui sekarang bahwa orang lain sudah tidak memperhatikan lagi bagaimana perasaan orang lain. Ya, gibah merata di mana-mana. Jadi hati-hati kita yang berkumpul satu sama lain kemudian ada celah-celah perbuatan gibah, tolong untuk dihindari. Belajarlah kita dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat memperhatikan perasaan manusia yang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah diundang oleh sahabat untuk bertamu ke rumahnya. Bersama sahabat yang lain, Rasulullah datang ke rumah sahabat tersebut. Kemudian disebutkanlah oleh sahabat tersebut sepiring anggur. Kemudian dimakanlah Rasulullah satu anggur. Kemudian setelah makan satu anggur itu, Rasulullah tarik piringnya, Rasulullah makan sampai habis, sehingga membuat sahabat yang lain kebingungan. Setelah pulang dari rumah sahabat tersebut, sahabat yang lain langsung bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguh kami tidak pernah melihat engkau makan seperti itu ya Rasulullah. Engkau selalu berbagi kepada kami ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pada sahabat yang lain, "Sesungguhnya ketika aku makan satu anggur yang disuguhkan tadi, aku merasakan bahwa anggur yang aku makan tadi asam rasanya. Sehingga aku khawatir apabila kalian ikut memakannya, kalian akan menunjukkan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan hati si tuan rumah, sehingga bisa jadi menyebabkannya tersinggung. Oleh sebab itu, marilah kita tiru Rasulullah ini, bagaimana beliau sangat menghargai perasaan orang lain, sehingga membuat orang lain tersinggung pun beliau enggak. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita jaga diri kita. Kemudian dosa yang terakhir, dosa yang diakui langsung oleh penduduk neraka ialah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Sampai kapan? Hatta atana yakin, sampai datang sesuatu yang pasti di antara mereka. Apa sesuatu yang pasti itu? Ialah kematian. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita jaga diri kita dari 4 hal ini: melalaikan sholat, tidak memberi makan orang miskin, membicarakan perbuatan dosa bersama orang lain, dan terakhir ialah mendustai hari kiamat. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita jaga diri kita, jaga keistiqomahan kita untuk beribadah, untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.